Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ashabibi SPD, LPTK Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Instansi saya mengajar SMK Negeri 2 Karangbaru Aceh Tamiang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Iya. Ada yang nggak hadir hari ini? Iya. Semoga yang hadir hari ini sehat-sehat terus ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa ketua kelas? Pimpin doanya ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Sebagai warga negara yang baik, kita selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma kebangsaan ya. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ada yang ingat dengan lagu Garuda Pancasila? Ayo kita nyanyikan bersama. Oke, silakan semua berdiri. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita mengawali pemateri, ada yang Ibu mau tanyakan ke kalian, ya. Berkenaan dengan materi kali ini, itu ada nggak dari kalian yang pernah masak mie instan? Saya, Bu. Iya. Menurut saya cara masaknya pertama direbus dulu, Iya. baru taruh bumbunya, kemudian bisa dimakan, Bu. Oke, terima kasih Husin. Jawaban kamu bagus sekali. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, gimana Febri? Kalau menurut saya sering masak mie goreng, Bu. Gimana cara buatnya? Awalnya direbus, lalu airnya dibuang. Ditiriskan. Ditiriskan, lalu kan bumbunya ditaruh di piring, baru diaduk dengan mie instan, Bu. Oh iya, itu namanya mie goreng, Mie goreng, ya. Bu. Sama-sama mie instan. Oke, terima kasih Febri jawabannya.
Bagi yang lain, ada pengalaman yang lain dalam membuat sesuatu atau melakukan kegiatan apapun yang secara berurutan atau harus memakai langkah-langkah. Ada? Oke, Lukman, apa jawaban kamu? Jadi Bu, saya ini ingin cara membuat akun Instagram. Oke. Jadi langkah pertamanya itu kita carilah dulu aplikasinya di Play Store. Lalu kita install. Yang keduanya, lalu kita pasang aplikasinya, lalu kita sign up Bu. Habis itu kita isi data dengan baik dan benar. Habis itu lalu kita itu nanti diminta untuk menghubungkan akun Instagram ke akun Facebook. Ya. Setelah itu kita tuh nanti ada kayak diminta untuk membuat grup atau mencari teman yang kita kenal di situ. Jadi setelah itu kita bisa menggunakan akun Instagram itu. Berarti biasa bermain Instagram ya kalau Lukman. Iya, Bu. Dia udah jago IT. Oke, terima kasih Lukman, jawaban kamu bagus sekali. Ya, sama-sama Bu. Jadi kesimpulannya untuk teks prosedur kita udah tahu ya, dari mulai pertama kita menyiapkan alat-alat dan bahan, kemudian ada langkah-langkah dan lanjut ke kesimpulan ya. Oke, berarti berkenaan dengan hari ini kita belajar tentang materi teks prosedur. Oke, Ibu akan tampilkan contoh video. Nanti kalian bisa memberikan kesimpulan dari video tersebut ya. Ya, Bu. Oke. Oke, selesai. Nah, dari video tersebut, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Bu. Ya, Lukman Jadi lagi. gini Bu, setelah melihat video yang tadi, saya berkesimpulan gini. Kalau membuat teks prosedur itu harus sesuai dengan urutan. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan urutannya, kita tidak dapat apa yang ingin kita dapatkan. Iya, tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya, karena dia tidak berurutan. Oke, terima kasih Lukman. Bu, sama-sama. Beri aplaus untuk Lukman. Oke, untuk pembelajaran hari ini udah mulai tahu ya bagaimana dari teks prosedur itu. Jadi udah paham bagaimana bentuknya, bagaimana langkah-langkahnya, kemudian kesimpulan apa yang akan kita ambil nanti ya. Ya, berikut ini Ibu tampilkan lagi PPT untuk memahami atau mendalami materi dari teks prosedur ini ya. Coba kalian perhatikan ya. Ya, coba kalian perhatikan. Di sini ada struktur teks prosedur. Itu ada apa aja? Ada judul, tujuan, material, dan langkah-langkah. Iya, di judul itu ada aktivitas ya. Bu. Aktivitas yang akan dilakukan. Kemudian di tujuan dari teks tersebut dibuat. Kemudian material. Materialnya apa? Kayak alat dan bahannya. Iya, alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Kemudian apa lagi? Langkah-langkah kerjanya Bu. Iya, tahapan, yaitu langkah-langkah yang aktivitas dari mulai awal sampai akhir. Nggak boleh terbolak-balik ya. Iya Bu. Oke, lanjut di tujuan. Apa tujuan dari teks prosedur ini? Dia memiliki isi tentang kita untuk membantu dalam melakukan kegiatan. Ya, sehingga tidak merasa kesulitan. Iya, kemudian ada ciri-ciri teks prosedur. Apa cirinya di sini? Cirinya ada tujuan yang berisi kalimat perintah dan kata kerja aktif. Terdapat syarat dalam mengerjakannya, disusun secara berurutan, serta gaya bahasa yang mudah dimengerti atau mudah dipahami. Ya. Iya Bu. Oke, lanjut di kaidah kebahasaan. Apa yang dipakai di dalam teks prosedur? Kalimat apa? Konjungsi apa? Nah, ini dia.
konjungsi temporal. Ya. Ya. Ada yang tahu konjungsi temporal? Ada? Saya, Bu. Iya, silahkan. Menurut saya konjungsi temporal itu adalah kata hubung yang contohnya seperti selanjutnya dan setelah itu, Bu. Iya, terima kasih. Ada yang lain? Saya, Bu. Iya, Jadi Lukman, silakan. contoh selanjutnya tuh kayak ada kata-kata kemudian, habis itu terakhir dan sebelum itu dan lain-lain lagi lah, Bu. Iya, itu salah satu contohnya ya. Iya, Bu. Iya. Kemudian di kalimat imperatif. Ada yang tahu nggak kalimat imperatif? Saya, Bu. Iya, Fajria lagi? Kalimat imperatif itu adalah kalimat yang mengandung perintah, Bu. Iya, kalimat perintah. Berarti kalau kalimat perintah dia menggunakan partikel dia. Ada partikel apa? Lah. Kemudian imbuhan. Imbuhannya contohnya apa? Yang kita mau lakukan. Seperti cucilah wortel itu sebelum menjadikan sayuran. Iya, cucilah wortel itu sebelum dimasak, Lukman. Ya, oke. Selanjutnya ada kalimat interrogatif. Apa kalimat interrogatif? Ada yang tahu? Ya, Bu. Ya, silakan. Kalimat interrogatif adalah kalimat pertanyaan untuk meminta informasi tentang sesuatu atau memastikan suatu kegiatan telah dilakukan Iya. atau belum. Iya, berarti dia menjelaskan bahwa suatu kegiatan itu akan dilakukan atau belum. Ya, terima kasih. Kemudian ada kalimat deklaratif. Apa ya kalimat deklaratif itu? Saya, Bu. Ya, kamu lagi siap? Kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan untuk memberikan informasi yang perlu diketahui. Iya, terima kasih jawaban kamu. Oke, buat kawannya tolong beli A+. Kayaknya ada 2 jawaban yang terjawab olehnya. Ya, untuk selanjutnya kita ada verba material, ya. Ada bilangan penanda, kemudian ada partisipan manusia. Nah, untuk yang ini nanti kalian buat kesimpulan sendiri ya di rumah. Kita lanjut di kerja kelompok ya. Oke. Masing-masing kawan-kawannya untuk bergabung dengan kelompoknya yang sudah kita bagi kemarin. Oke, silahkan. Oke, sudah terbagi kelompok kita. Kemudian masing-masing ketua kelompok nanti mengambil pekerjaannya di meja Ibu. Oke, ketua kelompoknya silahkan mengambil tugasnya ke meja Ibu. Oke, di situ ada tugas ya. Di situ ada teks prosedur, isinya masih acak. Nah, tugas kalian harus mengurutkan teks tersebut secara berurutan. Jadi, ada item-item yang harus disusun. Ya. Kemudian, nanti setelah kalian susun, kalian presentasikan ke depan kelas. Kalian secara bersama-sama mendiskusikan kembali tugas itu agar bisa menghasilkan jawaban yang baik. Ya, paham ya? Ada pertanyaan? Oke, saya anggap nggak ada karena saya tahu kalian itu paham. Oke, silahkan. Cara menghidupkan komputer. Komputer adalah salah satu perangkat elektronik yang sangat sering digunakan untuk
Pertama-tama cari di Play Store dengan search Instagram lalu install. Kedua, klik sign up. Ketiga, akun Anda berhasil dibuat. 1. Klik tombol start dengan mouse pada menu desktop. Oke. Yang pertama berarti cara menghidupkan komputer. Jadi bagaimana? Bisa tersusun? Mana yang pertama berarti langkah-langkah? Buka komputer. Oke, selanjutnya. Nanti jangan lupa presentasi ya. Nanti bergiliran cara presentasi. Ya. Oke. Apa ini? Mana? Apa itu judulnya? Apa langkah pertamanya di situ? Oh, iya. Udah tahu ya cara perebutannya? Udah. Oke, disusun. Nanti kita presentasi. Kelompok ini gimana? Udah selesai? Udah. Udah dicatat? Udah. Tadi jawaban tadi? Mana dia? Udah, berarti tinggal presentasi ya. Oke, aman. Oke, bagaimana dengan pekerjaan kalian? Sudah selesai? Sudah. Jadi siap ya untuk dipresentasikan? Siap. Oke, siapa yang mau duluan? Kelompok 1 siap, Bu. Oke, kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami berdiri di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang sudah menyusun teks prosedur dari yang tidak lengkap menjadi yang lengkap. Jadi di sini cara menghidupkan komputer. Cara menghidupkan komputer tuh langkah yang pertama adalah buka penutup monitor, CPU, keyboard, dan printer. Yang kedua, Pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubungan dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. Dan ketiga, tekan tombol power pada CPU dan tombol power monitor. dan yang keempat, komputer akan booting. Tunggu proses ini sampai selesai. Yang kelima, setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Baik, sekian dari presentasi kami. Jadi itulah tadi langkah cara menghidupkan komputer. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dengan hasil kerjanya. Beri aplaus untuk kawan-kawannya ya. Oke, silakan duduk kembali. Baik, Bu. Oke, untuk selanjutnya, kelompok mana lagi yang mau tampil? Kelompok 2 siap, Bu. Oke, silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul cara membuat akun Instagram di HP Android. Pertama-tama cari di Play Store dengan search Instagram lalu install. Kedua, klik pasang, tunggu sebentar hingga klik buka. Yang ketiga, klik sign up. Yang keempat, isi data Anda dengan baik dan benar.
Yang kelima, lalu Anda akan diminta untuk menghubungkan Instagram dengan Facebook. Yang keenam, pada tahap ini Anda diminta mengikuti grup, promosi atau orang yang Anda kenal. Yang terakhir, akun Anda berhasil dibuat. Oke, terima kasih untuk presentasinya kelompok 2. Silakan duduk kembali. Beri aplaus untuk kawannya ya. Silakan duduk kembali. Oke, kelompok 3 ya yang terakhir. Ayo silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Tutup semua program atau aplikasi yang sedang aktif. 1. Tutup semua program atau aplikasi yang sedang aktif. Oh, maaf, judulnya apa ya? Cara mematikan komputer. Oh ya, lanjut. 1. Tutup semua program atau aplikasi yang sedang aktif. Oke. Berikutnya. Pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubung dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. Yang ketiga, tekan tombol power pada CPU dan tombol power monitor. Yang keempat, komputer akan booting. Tunggu proses ini sampai selesai. Setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Iya, berarti selesai ya. Oke, selesai presentasi hari ini. Beri aplaus untuk kawan kita. Silakan duduk kembali. Oke, untuk kegiatan selanjutnya sudah selesai kita presentasi, sudah selesai kegiatan diskusi kita, akan mengambil kesimpulan dari materi yang udah kita pelajari hari ini, ya. Apa itu teks prosedur? Kemudian apa ciri-cirinya, jenisnya, dan bagaimana kaidah kebahasaannya, ya. Kalian harus bisa memberikan kesimpulan tentang itu. Nanti saya akan menyampilkan slide tentang pertanyaan, harus bisa dijawab ya. Itu akhir dari pembelajaran kita. Oke? Lihat ya, ini pertanyaan di layar. Tolong dijawab pertanyaan itu sesuai dengan materi yang udah kita pelajari hari ini. Ya. Silahkan menjawab dengan benar. Terima kasih. Ya, ini bagian dari kesimpulan kita. Oke? Iya. Siapa yang ingin menjawab atau memberikan kesimpulannya? Ayo, siapa yang mau menjawab? Memberikan kesimpulan? Siapa? Oke, Aulia. Ibu pilih Aulia ya. Oke, Aulia, silakan kamu menjawab. Menurut saya, teks prosedur itu adalah suatu teks yang berisi perintah dengan langkah yang berurutan atau bertahap-tahap. Iya, berarti teks prosedur itu adalah teks yang berisi perintah atau tahapan-tahapan tentang. Oke, siapa lagi yang mau menambahkan kesimpulan kita?
Saya, Bu. Ya, silakan Ikhwan. Menurut saya teks prosedur terbagi dua, yaitu Ya. teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Iya. Apa itu teks prosedur sederhana? Teks prosedur sederhana tidak membutuhkan banyak langkah, banyak waktu, lama. Biasanya berisi 2-4 langkah saja. Iya. Kemudian yang prosedur kompleks apa lagi? Yaitu teks prosedur yang membutuhkan banyak langkah dan waktu lama. Setiap langkah harus dilakukan sesuai dengan urutan. Iya. Sama seperti namanya ya, sederhana dan kompleks. Jadi yang sederhana itu sangat sederhana, hanya beberapa langkah saja. Tapi yang kompleks, dia lebih banyak urutannya. Oke? Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan kamu. Menurut saya, ciri-ciri teks prosedur yang saya ketahui, pertama, ditulis dalam bentuk poin-poin, Ya. menyajikan informasi yang bersifat objektif, Iya. Kemudian? lalu berisi bilangan angka yang berurutan, Iya. Selanjutnya? berisi mengenai langkah-langkah suatu kegiatan. Iya, itu adalah ciri-ciri dari teks prosedur. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, untuk Bihi, apa yang ingin kamu jelaskan? Menurut saya, peran teks prosedur adalah sebagai petunjuk bagi pembaca untuk membantu melakukan, membuat, menggunakan sesuatu secara tepat dan teratur, sehingga mencapai hasil yang diinginkan dan agar menjadi kesan. Iya, berarti dari hasil diskusi kita tadi dapat menyimpulkan bahwasanya teks prosedur itu adalah sebuah teks untuk melakukan suatu kegiatan, ya, yang berisi apa? Ada langkah-langkah, ada tujuan, ada alat dan bahan, kemudian ada kesimpulan. Nah, kaidah kebahasan yang dipakai apa? Ada kalimat imperatif, kalimat interrogatif, dan kalimat persuasif. Kemudian ada pakai konjungsi, ya. Di ciri-cirinya dia memiliki apa? Ada angka, kemudian ada fakta yang objektif. Kemudian di jenis-jenisnya ada 2. Ada kalimat yang dipakai dalam jenis yang kompleks dan yang sederhana, jenis-jenisnya ya. Jadi yang sederhana itu bentuknya langkah-langkahnya hanya sedikit, dan yang kompleks urutannya lebih banyak. Oke, sekian untuk hari ini pembelajaran kita. Ada pertanyaan? Iya, karena kalian udah paham semua ya. Jadi berdasarkan ini media pembelajaran yang udah kita buat tadi, ya. Ini saya ada buat yang kalian buat ini sesuai petunjuk saya, ada ciri-ciri, kaidah, struktur, kemudian ada contoh di sini. Ya? Paham ya? Ini nanti kita tempel di dinding sebagai bahan kalian untuk bisa mengulang-ulang. Bagaimana ya teks prosedur itu? Oke. Selesai ya hari ini? Iya. Terima kasih. Nah, untuk pembelajaran kita berikutnya di minggu depan kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Nah, kalian cari sumber dan bahan bacaan kalian, mau di buku, mau di internet, silahkan ya. Jadi minggu depan kita sudah belajar materi teks eksplanasi. Paham? Paham. Oke. Ya, untuk menutup pembelajaran kita agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita berdoa ya agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Oke. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.